Awalnya aku ngasih rating ini tuh 9,5/10, tapi setelah aku baca ulang lagi, aku kasih rating 10/10. Nah, nggak baca novel yang latar belakangnya itu menggunakan tahun-tahun jadul, tapi kisahnya itu masih relevan sampai sekarang. Masih ada yang mendramakan kisahnya itu di dalam kehidupan mereka. Nah, itu yang mau aku bahas karena cerita ini menarik banget. So, a week ago, I finished reading an Indonesian novel called Gadis Kretek by Ratih Kumala. The story, it contains about history, romance, family drama, and also business competition. Sebelum lanjut, aku mau kasih tau kalian kalau aku baca Gadis Kretek ini di Ipusnas karena aku nggak punya ya buku fisiknya. Jadi daripada aku beli lagi dan aku nunggu lambat banget sampainya, terus aku juga udah penasaran dengan ceritanya, ya udah nggak apa-apa lah ya, aku bacanya di Ipusnas aja. Meskipun sebenarnya kalau ditanya aku lebih suka baca langsung pakai buku fisiknya. Oke, kita lanjut. Jadi ceritanya ini di dalam buku tersebut ada dua orang laki-laki sahabatan, namanya ini Idrus dan juga Jagat. Nah, mereka ini adalah sahabat, teman dekat, pokoknya kerja pun bareng mereka waktu itu di zaman itu. Tapi tiba-tiba mereka tuh jadi musuhan. Bukan musuhan juga sih, lebih bisa dikatakan saingan lah. Lebih bisa dikatakan saingan, cuman karena mereka tuh jatuh cinta sama gadis yang sama, namanya Rumaisa. Rumaisa ini anak seorang juru tulis Belanda. Jadi si Rumaisa ini ternyata juga diam-diam suka sama Idrus. Ya, biar bagaimanapun namanya juga anak cewek ya, dia butuh restu dari orang tuanya, terutama ini ayahnya nih. Jadi ayahnya si Rumaisa ini bilang kalau siapapun yang mau sama anaknya, syaratnya itu cuma satu, dia harus bisa baca dan tulis. Nah, Idrus sama Jagat ini sama-sama nggak bisa baca, nggak bisa tulis, yang namanya juga orang dulu ya. Kerja keras dan yang membuktikan perjuangan di antara keduanya ini cuman Idrus. Idrus itu belajar dari mantan bosnya, karena mantan bosnya itu bisa baca dan tulis. Dia belajar susah payah sampai pada akhirnya singkat cerita dia berhasil menikahi Rumaisa karena syarat itu terpenuhi. Nah, awalnya si Jagat ini ya cemburu lah ya, pastinya cemburu. Dari situlah mereka tuh mulai renggang. Dan setelah menikah itu singkat cerita si Idrus ini mulai apa sih namanya tuh membangun bisnis rokok. Membangun bisnis rokok dan pelan-pelan itu berhasil. Pokoknya pelan-pelan itu dilirik lah, banyak yang beli lah gitu. Intinya pelan-pelan sukses lah bisnisnya. Terus si Jagat ini diam-diam cemburu sama bisnisnya. Terus dia sudah dapat cewek idaman mereka, bisnisnya udah jalan, dan mereka tuh juga udah punya anak. Sampai pada akhirnya si Jagat ini juga nikah, dia punya anak juga, sama-sama punya anak pertama cewek gitu. Tapi Jagat ini saking cemburunya dia malah ngopi bisnisnya Idrus ini, dia ikut-ikutan bikin juga bisnis rokok. Dan kalau misalnya Idrus ini bikin inovasi di produknya tersebut, dia juga bikin gitu. Sampai akhirnya si Idrus ini jengkel, kayak apaan sih ikut-ikut mulu bisnis orang gitu. Tapi pada akhirnya Idrus cuekin dan dia fokus ke bisnisnya. Nah, sebenarnya konfliknya itu bukan di sini ya, kalau menurut point of view-ku. Konfliknya itu ada di saat mereka berdua ini sudah meninggal, di mana bisnis-bisnis mereka ini diteruskan ke anak cucunya, ke keturunan mereka. Di sini tuh konfliknya yang bikin seru lah pokoknya novel ini, dan wajar banget kalau novel ini tuh sampai diangkat menjadi sebuah film ya. Tapi aku belum nonton filmnya. Tapi aku nggak mau nih ya spoiler apa kelanjutan kisahnya, karena menurut aku disinilah klimaks banget, ceritanya kompleks banget yang bikin aku tuh nggak bisa berhenti baca. Meskipun cuma di Ipusnas, tapi aku tuh bangga banget bisa menyelesaikan novel ini karena wah ternyata sebagus ini ya, Gadis Kretek. Pokoknya novel ini tuh rekomendasi banget buat kalian baca, mau punya buku fisik ataupun nggak punya, kalian boleh baca di Ipusnas. Awalnya aku ngasih rating ini tuh 9,5/10, tapi setelah aku baca ulang lagi, aku ulang bagian-bagian yang menurut aku tuh seru banget, aku kasih rating 10/10. Top banget. Pokoknya ini adalah salah satu novel terbaik yang pernah aku baca. So, gitu aja. Thank you for watching.